ibu ya bisa masuk ke audisi DMD. Aku mau bantuin suami buat modal usaha kecil-kecilan di kampung. Untuk kebutuhan utama untuk ngebantu berobat bapak. Untuk nyerah nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah nyerah. Izinkan saya bertanya kembali profesi dan asal daerah mereka sekaligus mereka akan pilih apa? Boleh Tuan Takut? Silakan Irfan. Seharusnya kami ini sebagai juri harus tetap objektif, itu sudah pasti. Tapi sebagai manusia di luar kapasitas kami sebagai juri, pada saat mendengar cerita dari para peserta, kadang-kadang kita suka bisa merasakan sendiri gitu. Apakah memang cerita yang disampaikan itu cerita yang benar terjadi atau mungkin tidak 100% seperti itu. Atau bahkan cerita yang dalam tanda kutip agak dikarang atau agak dibuat-buat untuk menarik simpati kami. Ya semuanya itu kembali kepada pesertanya masing-masing. Karena kami sebagai juri di sini kami tahu dan jelas sekali tugas kami. Tapi kalau boleh aku ingin menghimbau buat semua peserta yang berniat untuk mencoba menarik rezeki di DMD Panggung Rezeki. Yang penting kalian harus memiliki bakat penyanyi. Itu nomor 1 dulu. Kalau memang kalian memiliki cerita dalam kehidupan kalian atau kalian ingin menceritakan latar belakang apa yang membuat kalian semangat dan berani datang ke DMD Panggung Rezeki, boleh. Tapi kalau boleh aku menghimbau ceritanya yang sebagaimana aslinya, yang sebagaimana nyatanya. Buat yang lainnya siap ya, kita kasih rezeki lebih banyak. Kasih gendangnya dong. Dari Ciamis. Juta. Lanjut, Lapenia. Sebenarnya ada yang kayak dia tuh cuman kayak pengen biar ada pengalaman gitu doang, atau dia pengen membanggakan kedua orang tuanya gitu juga ada. Cuman kalau yang ngarang gitu aku nggak terlalu tahu ya. Kayaknya mah ada beberapa gitu. Kalau kita tuh tahu mana penyanyi-penyanyi yang datang dengan permasalahan yang real, apa yang pura-pura, yang sedih-sedihin. Karena kita tahu ini kan DMD udah mau 2 tahun ya, DMD Panggung Rezeki ini. Jadi kita tahu lah. Jadi kita berharapnya adalah peserta yang datang itu membawa cerita yang real aja, karena nanti akan ketahuan. Begitu tahu kamu ngarang-ngarang, kita langsung bye, pas. Lampunya gelap siluet. Tidur kali. Nyalain dulu lampunya. Selamat malam. Malam juga. Lampunya. Kamu punya istri namanya Lapenia? Iya. Di mana dia? Istri saya. Di mana dia sekarang? Di mana ya? Istri kamu sudah bersama dengan saya. Oh, baik-baik ya. Nih, istrinya katanya ikutan DMD, ini lagi live di MNC TV. Terus katanya tidak izin ke suaminya, betul ya? Betul. Izin ya. Nih, bilang langsung. Assalamualaikum. Pertama tuh kalau umpamanya sebenarnya mah kan karena ini kita mau menolong. Kalian punya permasalahan gak apa-apa datang ke sini. Tapi yang terpenting adalah kalian bisa nyanyi, itu juga penting juga. Hanya kadang ada juga yang kayak ceritanya tuh ditambah-tambahin, ada yang ngarang-ngarang gitu. Tapi banyaknya sih alhamdulillahnya yang jujur. Menurut aku sih lebih jujur aja ya. Insya Allah kalau kalian jujur berkah rezekinya. Peserta tuh yang datang ke sini yang ngarang juga ada juga lah ya. Kita juga bisa berasa gitu kan, tahu kalau mereka tuh cerita yang bener-bener cerita atau yang cerita yang mereka karang-karang ada lah ya. Karena namanya juga judulnya udah DMD Panggung Rezeki. Mereka datang ke sini bukan hanya karena mereka bertalenta dan mereka bisa nyanyi, tetapi mereka ya harus bercerita dan kadang ya ada yang ngarang untuk menjual cerita gitu ya. Ya kita bisa berasa lah ya. Tapi ada yang betul-betul sincerely datang dari hati mereka
Pokoknya itu bisa penonton bisa lihat banget lah ya ketika apalagi aku ya. Kalau aku tuh mungkin bahasanya gini, kita semua juri tuh senang memberi gitu. Tapi kalau aku tuh gak gampang untuk bisa jadi nangis karena cerita seseorang gitu. Nah kalau aku sampai yang gitu kena banget, itu tuh aku tahu bahwa itu benar-benar datang dari sebuah true story gitu. Apalagi kalau sudah mengulurkan tangan, memberi gitu ya. Karena kalau memberi itu bukan karena mau jadi spotlight buat aku ya. Memberi itu harus betul-betul datangnya dari hati yang betul-betul tersentuh gitu. Enggak karena kamera, karena harus diomongin sama netizen, karena harus dilukan sama penonton, enggak. Kalau aku pribadi gitu ya. Jadi kenapa semua juri pasti juga sama ya. Karena ada beberapa netizen yang masuk ke aku bilang, kenapa sih kok gak kasih? Ayo dong kasih, ayo dong beri, ayo dong beri. Ya beda-beda lah ya. Ada yang tiba-tiba Mama Is yang tersentuh, aku tidak. Tapi ketika aku tidak tersentuh, aku tahu bukan karena cerita mereka ngebohong, tapi ada momen yang semua juri yang ini ceritanya kayak dibuat-buat aja untuk membuat kita jadi simpati, ada yang begitu. Makanya aku selalu berharap semua peserta yang sudah capek-capek untuk daftar, apalagi daftarnya offline, sudah jauh-jauh datang ke sini gitu ya, menjual ini dan menjual itu. Mereka datang benar-benar dengan pure, talentanya juga ada, nyanyinya juga bisa. Nggak usah create story, nggak usah buat cerita ini dan itu, ya jalanin aja gitu. Tinggal kasih tahu di panggung ceritanya seperti apa gitu. Stage act-nya juga nggak berlebihan, pada tempatnya, bagus sekali. Ya, enak gitu. Ya Dena ya, Dena jangan senyum aja Den. Halo. Ya, Dena ngatiem. Nah, oke. Ya benar. Setuju dan aku sangat amat mengapresiasi semua yang tadi kalian sudah berikan di panggung ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Asep, Galuh dan juga Miko. Apapun komentar dari Dewan Juri bekal untuk kalian selanjutnya ya.